Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lin Herlina SS dari SMP Negeri 1 Gegesik, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Cirebon. Di samping saya ada rekan sejawat saya yaitu Ibu Sriwatiah yang akan melakukan percakapan pra-observasi sebelum melaksanakan supervisi akademik. Baik Bu Sri, sebelum kita melakukan supervisi akademik, kita akan melakukan dulu percakapan pra-observasi. Ya. Tentu saja tujuan diadakannya supervisi adalah untuk mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan, dan tentu saja ya, kenapa kita perlu melakukan percakapan pra-observasi ini untuk lebih mengetahui bagaimana kesiapan Ibu Sri ketika akan melakukan kegiatan supervisi akademik atau observasi di kelas. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Ibu terkait dengan kegiatan pra-observasi. Yang pertama, kira-kira tujuan pembelajaran apa yang ingin Ibu Sri capai dalam kegiatan pembelajaran kali ini? Berdasarkan tujuan pembelajaran yang saya tulis ya, ada dua, Bu Lin. Yang pertama, diharapkan siswa mampu memahami puisi. Di sini dalam arti pengertiannya, ciri-ciri dan unsur pembangun puisi. Tujuan pembelajaran yang kedua, diharapkan siswa mampu menganalisis atau menemukan unsur-unsur pembangun puisi atau unsur fisiknya, Bu Lin. Ya. Baik, berarti tadi terkait dengan tujuan pembelajaran ya Bu. Berarti ada dua ya Bu ya? Ya. Ada dua. Baik, kira-kira Bu, dari TP yang ingin Ibu capai, ada tidak area pengembangan yang ingin Ibu kembangkan ketika kegiatan pembelajaran di kelas ini dilakukan? Area pengembangan apa kira-kira? Ya, di dalam kegiatan pembelajaran tentunya ada pengembangannya, ada dua area pengembangannya. Yang saya gunakan itu ada dua area pengembangan, Bu Lin. Ya. Yang pertama itu dari pengetahuan. Betul. Yang kedua keterampilan. Ya. Dari area pengembangan pengetahuan di sini siswa itu dapat memahami pengertian puisi, ciri-cirinya, dan unsur-unsur pembangun puisi. Area pengembangan yang kedua keterampilan, nanti siswa itu mempresentasikan hasil diskusi mengenai unsur-unsur pembangun puisi tersebut. Ya, itu berarti ada dua area pengembangan ya Bu ya, terutama area pengetahuan dan keterampilan ya dari pengembangan TP tadi. Baik Bu, kira-kira rancangan pembelajaran yang akan diterapkan dalam kegiatan pembelajaran di kelas ada apa saja, misalnya strategi apa yang akan Ibu Sri lakukan, kemudian langkah-langkahnya, barangkali model pembelajaran yang digunakan juga seperti apa gitu. Apa nih Bu kira-kira? Ya, rancangan pembelajaran yang pertama yaitu strategi yang saya gunakan yaitu pembelajaran berdiferensiasi, berintegrasikan ke sosialnya, ya, emosional, persiapan belajar dan potensi belajar siswanya. Ya, berarti itu ya Bu ya. Ya, nanti di dalam KBM itu saya membagi menjadi beberapa kelompok, Bu Lin. Ya, betul. Berarti pasti mengarahnya ke berdiferensiasi ya Bu ya, karena kita tahu bahwa siswa juga pasti memiliki banyak potensi dan mungkin juga gaya belajar yang memang berbeda-beda ya. Jadi ada keterkaitan juga dengan pembelajaran emosional, sosial juga ya Bu ya. Itu baik Bu. Media apa yang akan Ibu Sri gunakan pada kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan nanti? Nanti media yang saya gunakan yaitu contoh-contoh puisi, LKPD, dan buku paket, Bu Lin. Ya. Ada LKPD, kemudian contoh-contoh puisinya ya Bu ya, dan LKPD ya, LKPD. Ya baik Bu, kira-kira kapan Ibu akan melakukan apa istilahnya kegiatan tersebut? Kalau melihat jadwal mengajar itu saya lihat pada hari Sabtu 9 Maret 2024, Bu Lin. Oh iya.
Berarti hari Sabtu 9 Maret 2024. Jam keberapa ya Ibu kira-kira? Jam 2 dan 3. Oh, jam kedua dan Ya, 3. pukul 8 sampai 9.20 boleh. 8 sampai dengan 9.20. Baik Ibu, nanti saya akan mencatat ya informasi yang dari Ibu untuk waktu pelaksanaannya. Kemudian saya juga nanti akan supervisinya sesuai dengan jadwal yang tadi sudah Ibu informasikan. Baik Bu, untuk kegiatan pembelajaran yang nanti akan Ibu lakukan, tentu saja ini kan Ibu juga membutuhkan persiapan-persiapan yang lain selain tadi modelnya dan yang lainnya. Kira-kira untuk modul ajar juga sudah siap ya Bu ya? Modul ajar sudah siap. Oke Bu, baik. Nanti Bu, setelah kita melakukan observasi ya, nanti kita juga akan berlanjut ada percakapan pasca observasi Bu Sri. Jadi setelah nanti Bu Sri melakukan observasi, kita juga akan melaksanakan percakapan pasca observasi yang nanti akan didampingi oleh PP saya, nanti ada Pak Mas Nali yang akan mendampingi. Baik Bu Sri, terima kasih atas waktu yang sudah Ibu Sri luangkan, dan saya ingin menanyakan pada Ibu, kira-kira apa yang Ibu Sri dapatkan dari percakapan praobservasi ini Bu? Itu. Jadi mungkin yang didapatkan pribadi saya ke depannya itu mengajar lebih baik lagi, itu boleh. Nah, lebih baik lagi mungkin dengan persiapan-persiapan yang tadi sudah Ibu sebutkan ya Bu ya, dari model, dari kemudian strategi-strategi yang akan dilakukan. Baik Bu, terima kasih banyak untuk percakapan praobservasi kita. Nanti kita akan bertemu pada kegiatan observasi yang akan kita laksanakan pada hari Sabtu 9 Maret 2024. Terima kasih banyak Bu atas waktunya. Sama-sama, dan boleh. ya, saya mohon maaf barangkali ada kesalahan ketika bertutur kata. Terima kasih Bu Sri. Sama-sama, boleh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum KBM dimulai, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu ya. Silakan KS dipimpin doa. Sebelum belajar, anak baik kita berdoa. Doa. Untuk sekretaris, apa sih sekretaris? Rifki, untuk hari ini yang tidak hadir siapa Nang? Rindy Setiawan dengan Rizky Tiada. Rindy Setiawan, alasannya? Alpa dengan satunya? Rizky Priadani Alpa juga. Ya, jadi 2 orang yang tidak hadir hari ini ya. Ya, semoga yang tidak hadir nanti ke depannya ya sehat ya, supaya bisa hadir di sekolah setiap hari. Ya, amin ya. Ya. Hari ini sehat semua? Sehat semua? Ya, sehat semua, alhamdulillah ya, semuanya ya. Ya. Hari ini ya pembelajarannya mulai bab ke-5, yaitu mengenai apa? Cep. Mengenai apa babnya tuh? Puisi, menciptakan puisi. Ya. Coba ya. Kelas mungkin kelas 7 atau SD ya. Kalian sudah mengenal ya mengenai puisi. Ya. Silakan. Siapa yang sudah mengenal mengenai puisi? Ya, coba sob. Puisi merupakan sebuah bentuk karya sastra yang puitis dan terdiri atas parit dan baik. Merupakan karya sastra yang puitis dan terdiri atas
larik, dan bait. Ya, tepuk tangannya untuk Yusuf. Ya, selain pengertian dari puisi yang pertama menurut Yusuf, yang kedua silakan. Ya, Sid. Merupakan ungkapan perasaan atau isi hati sang penyair. Ungkapan perasaan atau isi hati dari penyair. Ya, betul juga ya. Jadi ungkapan perasaan isi hati dari penyairnya. Ya, coba ketika penyair sedang merasakan apa? Ungkapan perasaannya atau isi hatinya. Ya, Sah. Senang, bahagia, sedih, terharu, marah. Ya, jadi ketika penyair sedang merasakan senang, sedih, ya, marah, gelisah, ya, penyair tersebut bisa meluapkan ke dalam bentuk tulisan, yaitu puisi. Daripada marah-marahnya nonjok-nonjok tembok, ya kan? Lebih baik meluapkannya dalam bentuk tulisan, yaitu puisi. Tujuan pembelajaran hari ini, ya, yaitu ya, diharapkan kalian dapat ya memahami pengertian dari puisi, ciri-cirinya, dan yang terakhir yaitu yang ketiga, ya, mampu menganalisis unsur-unsur pembangun puisi. Ya, sebelum ke menganalisis ya unsur-unsur pembangun puisi, nah, tadi ciri-ciri sudah. Yang pertama pengertian, sekarang ke ciri-ciri. Ya, ciri-ciri dari puisi. Ada yang tahu? Ya, saya Pak. Imajinatif, menggunakan kata konotatif atau konotasi, merupakan ungkapan atau isi hati dari penyair. Ada yang lain? Ciri-cirinya? Satu lagi silakan. Dari tipografi coba. Bentuknya. Ya. Berbentuk? Iya, berbentuk bait. Itu ciri-ciri dari puisi. Ya. Ada yang ditanyakan dari pengertian, ciri-ciri. Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Ya, coba dibuka buku paketnya, ya. Ada di halaman 139. Ya, di situ ada dua judul puisi, ya. Yang pertama berjudul Pada Sebuah Kedai Kopi. Ya. Karya siapa? Maya Lestari GF. Lalu yang keduanya Kedai Kopi Pukul 11 siang. Karya siapa? Maria Lestari GF. Sama-sama ya. Pengarangnya sama ya. Ya. Silakan siapa yang membacakan dulu ya. Puisi yang pertama berjudul Pada Sebuah Kedai Kopi. Oh ya, Kaisa silakan ke depan. Kau meminta maaf karena sudah datang terlambat. Katamu kau punya urusan penting yang tidak bisa ditunda. Aku melihat merek di kantong belanjaanmu.
dan tahu bahwa membeli sepatu lebih penting daripada aku. Aku duduk di kedai kopi sejak pukul 9. Sejak semalam berpikir tentang kau dan aku. Aku teman sejak masa kecilku, kau teman sepermainanku. Dulu kita sering bermain bersama sepanjang hari mengerjakan apa saja. Tapi sekarang semua berbeda. Kau mulai berubah, lebih suka membicarakan hal-hal yang dulu tidak pernah ada. Seperti seberapa mahal harga pakaianmu, seberapa mahal merek jam tanganmu, seberapa murah harga sandal jepitku. Aku tidak tahu apakah aku masih sahabatmu, tapi yang jelas di kedai kopi ini aku tahu pertemuan kita tidak lebih penting dari sepatumu. Terima kasih. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangannya untuk Kaisha. Lalu ada puisi yang kedua yang berjudul Kedai Kopi Pukul 11 Siang. Silakan siapa yang membacakan puisi tersebut? Oh, Putra, ya silakan. Waalaikumsalam. Kedai kopi pukul 11 siang, karya dari Maya Lestari GR. Pukul 11 siang, kamu datang, senyum segar tersambil di wajahmu. Kantong belanjaan tertetes di tanganmu. Maaf, aku terlambat. Tujuanmu, aku mendapat kopi yang sudah minum sejak 2 jam lalu. Dan apa? Jawabmu. Aku dan kopiku adalah karib. Kami bersabar, layaknya waktu. Aku ada urusan penting, tujuanmu. Kau menaruh tas kerjaanmu sangat berhati-hati, seperti seorang ayah menaruh anaknya di dalamnya. Aku tahu isinya sepatu, kayaknya terkotak di kantong belanjaanmu, dan kotak sepatunya tersembul malu-malu. Aku memandang kopiku, 2 jam aku dan kopiku menunggu. Tak apa, aku dan kopiku adalah karib, bersabar, layaknya waktu. Kau bertanya kepada aku, ingin bertemu. Benakku melayang di masa lalu. Kau dan aku sama-sama bahagia bermain pada waktu. Kau tak pernah bertanya kepada aku memanggilmu. Aku pun tak pernah bertanya kepada kau ingin bertemu. Kau tahu, hatiku serba baling-baling. Itu kemana pun kau pergi. Tapi kini baling-balingku mungkin sudah rusak. Tak bisa berbicara ke arah angin berkesiul. Angin mungkin sudah berubah arah. Aku tidak mengenali lagi. Kau menunggu aku berbicara. Aku menunggu kau berkata apa. Kopiku menunggu segala hal yang sia-sia. Kau tahu, aku dan kopiku seperti aku, bersabar dan menunggu abang berkenali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya kepada Kaisha dan Putra yang telah membacakan kedua puisi tersebut. Yang pertama berjudul Pada Sebuah Kedai Kopi, dan puisi yang kedua Kedai Kopi Pukul 11 Siang. Ya. Dari contoh-contoh puisi tersebut, ya, sudah dibaca kan? Didengar sudah? Ya. Coba Ibu mau tanya sama Gesit. Ya. Sit. Menurut Gesit, puisi mana yang lebih Gesit pahami maknanya? Puisi pertama atau puisi kedua? Puisi yang pertama. Puisi yang pertama, alasannya. Karena di sini menjelaskan seorang teman menunggu. Puisi yang pertama karena menjelaskan seorang teman menunggu seseorang, gitu. Mungkin yang lain barangkali berbeda. Barangkali ada yang lebih mudah puisi yang kedua, Bu. Ada tidak? Kesa? Puisi pertama mudah dipahami. Alasannya apa? Volumenya.
Coba kita lihat dari segi bahasanya. Ya, bagaimana bahasanya? Penggunaan bahasa pada puisi yang pertama katanya mudah dipahami. Berarti dari segi penggunaan bahasanya. Penggunaan bahasanya berarti mudah dipahami. Karena menggunakan bahasa sehari-hari. Jadi mudah dipahami. Ya. Jadi ada yang memilih yang kedua, tidak puisi yang kedua. Lebih mudah dipahami puisi yang kedua, ada tidak? Ya. Tidak ada. Dan puisi yang keberapa Dan yang lebih mudah dipahami Dan menurut Dan? 1. Alasannya apa Dan? Bahasanya yang digunakan bagaimana? Sehari-hari. Jadi iya, jadi mudah dipahami. Ya, jadi puisi yang pertama dengan puisi yang kedua, ya, itu yang lebih mudah dipahami yaitu pada puisi yang pertama. Jadi penggunaan bahasanya menggunakan bahasa mudah dipahami. Ya. Jadi betul tadi pendapatnya Gesit, ungkapan perasaan dari penyair, ya? Ya tidak? Iya. Jadi menunggu siapa? Menunggu seseorang. Kalau menunggu itu bosan. Ya tidak. Jadi ini ungkapan perasaan dari penyairnya. Loh, jadilah puisi yang berjudul yang pertama pada sebuah kedai kopi. Gitu. Ya. Ada yang ditanyakan mengenai pengertian dan ciri-ciri? Paham? Ya. Tadi itu mengenai tujuan pembelajarannya, kalian dapat ya menemukan unsur-unsur pembangun sebuah puisi. Siapa yang masih ingat unsur-unsur pembangun puisinya? Ada berapa? Oh Aisyah, ada 2. 1, 2. Ya, tapi kita bahas dulu yang pertama yaitu unsur fisik. Unsur fisik dari puisi. Ada berapa? Ya, Nafisa. Ada 6. Yang pertama apa, Nok? Larik. Kedua bait. 5 Limaji, majas, diksi. Ya. Betul ada 6 ya? Yang pertama larik, yang kedua bait, ketiga 5, keempat limaji. Ya. Yang kelima diksi, satu lagi majas atau gaya bahasa. Ya, silakan yang pertama ya, larik atau baris. Ya, apa itu larik atau baris? Apa sih? Baris atau baris dalam puisi atau sajak. Ya, betul ya. Itu baris atau larik ya. Lalu yang kedua bait. Silakan bait. Sekumpulan baris dalam
dalam puisi. Lalu yang ketiga, rima. Pengulangan kata. Ya, setelah rima apa? Diksi. Apa diksi? Diksi. Pemilihan kata. Setelah diksi, imaji belum ya? Imaji, apa imaji? Apa imaji? Susunan kata yang bisa memperjelas hayalan pembaca, ya, atau disebut dengan imaji, ya, citraan nantinya, ya. Terus gaya bahasa atau majas, apa sih? Ulangi yang keras. Bahasa yang digunakan penyair untuk menyatakan sesuatu dengan cara pengiasan yang secara tidak langsung. Dan apa gaya bahasa atau majas? Ya. Ya, jadi di sini majas itu, ya, penggunaan bahasa di dalamnya ada maksud tertentu. Jadi pengiasan nantinya, ya. Jadi di dalam puisi tersebut, ya, yang akhirnya puisinya menjadi bernilai estetis, ya, bersifat keindahan. Jadi lebih indah, ya, dari segi bahasanya, ya. Itu unsur-unsur pembangun puisi yang disebut unsur puisi. Ya, jadi diingat-ingat ya. Ya. Ya, nanti Ibu bagi kelompok, ya. Bagi kelompok. Maulana, Aisyah, Risnandar, Afik, Novi, Amelia. Kelompok ketiga Sepa, Aulia, Putra Permana, Andika Harisma Putra. Kelompok 4 Gesit, Pangestu, Nur Afta, Rizky Azunis, Muhammad Faris, dan Resila. Kelompok 5 Kesya, Husnul Khotimah, Saheri, Citra, dan Andika Saputra. Kelompok 6 Nafisa, Welen, Fahri, Cynthia, dan Muhammad Rizky Ramadan. Silakan ke kelompoknya masing-masing. Sudah di kelompoknya masing-masing ya? Ibu akan membagikan LKPD, ya, lembar kerja peserta didik mengenai mengidentifikasi unsur-unsur puisi, ya. Nanti, ya, kalian baca lagi puisi yang berjudul Pada Sebuah Kedai Kopi, lalu kalian, ya, pelajari unsur-unsurnya. Setelah pelajari, dicermati, ya, pada sebuah kedai kopi, lalu temukan unsur-unsur dari puisi tersebut. Yang pertama lariknya, bait, rima, repetisi, pengimajian, dan yang terakhir majas atau gaya bahasa, ya. Silakan nanti, ya, kalian temukan unsur-unsur puisi tersebut, ya, dari larik sampai gaya bahasa. Kalian temukan pada puisi yang berjudul Pada Sebuah Kedai Kopi, ya. Silakan mengerjakan dan berdiskusi dengan kelompoknya. Sok, mangga. Nanti menulisnya di belakang saja, ya.
Nanti setelah selesai presentasi. Kelompok 3? Kelompok 4? Kelompok 5? Sudah selesai kelompok 6? Ya, sekarang kita presentasikan hasil diskusi mengenai unsur-unsur pembangun puisi, yaitu unsur fisik. Ya, yang kelima unsur tersebut. Ya, Ibu mengadakan arisan. Siapa yang keluar berarti yang maju ke depan. Ya, coba sah. Kelompok berapa yang maju? Satu. Ya, kelompok 1 yang maju, tepuk tangan untuk kelompok 1. Yang anteng suara. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Yang kedua adalah baik. Sebelumnya, kau minta maaf karena sudah datang terlambat. Katamu, kau punya urusan penting yang tidak bisa ditunda. Aku melihat merek di kantong belanjaanmu dan tahu bahwa memberi semangat di sini membantu pada aku. Gimana itu? Aku sudah tahu apakah aku masih sahabatmu. Tapi yang jelas, dari ini aku sadar bahwa kita tidak lebih penting dari Tambah suaranya, Nak. Silakan. Oke, sekian dari kami. Mohon maaf pada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali yang tidak sependapat atau menanggapi dari kelompok 1 sama. Coba dari apa? Imaji. Sok nih itu. Menurut kelompok kami Imaji tidak ada. Kami Imaji tidak ada. Dari kelompok Yusuf, ya, kelompok 1, ya, unsur puisi imaji itu tidak ada. Tidak ada imajinya. Menurut pendapat kelompok 1, silakan, barangkali ada yang tidak sama pendapatnya. Yang lain, kelompok yang lain ada tidak imajinya? Ada tidak imajinya? Sepak, kelompoknya sepak, kelompok 3? Ada, kan tidak sama kan? Loh, silakan. Ya. Menurut aku melihat ada di baris yang keberapa? Baris kedua. Kalau kedua sih ketika engkau datang. Ke-6. Baris ke-6.
Aku melihat merek di kantong belanjaanmu. Menurut kelompok Seva ya, kelompok 3. Betul tidak? Itu imajinya. Kelompok 1 tidak ada dalam puisi pada sebuah kedai kopi ya. Menurut kelompok 3-nya itu ada. Jadi ada perbedaan pendapat. Ya. Menurut kelompok Seva, kelompok 3 itu aku melihat merek di kantong belanjaanmu. Itu betul Imaji? Betul tidak? Betul Imaji bukan? Betul ya? Imaji apa? Penglihatan. Indra apa? Mata. Penglihatan. Loh. Jadi betul ada imajinya. Ya. Kelompok 1 tidak ada. Berarti dilengkapi oleh kelompok 3. Ya. Jadi dalam puisi tersebut ada imajinya. Ya. Yaitu pada bait yang kedua, baris yang ketiga. Ya, jadi setuju ya dengan pendapat kelompok 3 ya. Aku melihat merek di kantong belanjaanmu. Alasannya apa, Sepa? Ada imajinya. Alasannya apa? Ada kata melihat, berarti menggunakan indera penglihatan. Bisa diterima? Bisa diterima? Ya, jadi kelompok 1 bukan tidak ada ya. Ada imaji penglihatan. Yang pertama imaji penglihatan ada di baris ketiga bait kedua. Lalu yang kedua imaji perasaan, yaitu berhubungan dengan perasaan di situ sedih ya, karena temannya berubah. Pada baris yang pertama, bait yang pertama. Iya. Halo. Coba baca. Jam dinding. Jam dinding menunjukkan pukul 11 siang. Iya, jam dinding menunjukkan pukul. Bisa dilihat dengan mata tidak? Bisa. Loh. Berarti itu ada tambahan mengenai unsur-unsur pembangunan puisinya disebut? Sebut apa? Pengimajian, yaitu berhubungan dengan indera penglihatan, yaitu apa? Mata. Loh, jelas ya? Diksi. Kalau gaya bahasanya ada tidak? Ada. Ada. Iya. Terus gaya bahasa majas ada tidak? Menggunakan majas apa berarti? Ulangi sok. Ya, coba diperhatikan. Ada kata seperti, seberapa mahal harga pakaianmu, seberapa mahal merek jam tanganmu, seberapa murah harga sandal jepitku. Itu ada majasnya. Ya. Ada kata apa? Seberapa? Iya, ada kata seperti.
Majas simile atau disebut dengan majas. Menyatakan Iya, majas perbandingan. Tuh. Ya. Jelas? Jelas? Dari yang pertama, larik. Ada semua larik? Iya. Bait? Rima? Iya. Terus imaji? Ada ya? Majas? Ada. Ya, diksinya? Ya, mudah dipahami ya. Silakan ditutup. Oke, terima kasih untuk kelompok 3 dan kelompok 2 sudah melengkapi jawaban dari kami. Dan juga sekian dari kami, mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, terima kasih ya untuk kelompok 1 presentasinya, dan kelompok yang lainnya sudah menanggapi presentasi dari kelompok 1. Ya. Silakan sebelum ya mengakhiri KBM ya, coba kalian tuliskan dulu setiap ya masing-masing masing-masing. Silakan. Sok, silakan. Setelah mempelajari unsur-unsur pembangun puisi ya, di buku masing-masing, refleksi kegiatan pembelajaran hari ini yaitu, silakan kalian tuliskan. Setelah saya mempelajari tentang unsur-unsur pembangun puisi, silakan jawab pertanyaan itu. Bagaimana setelah mempelajari unsur-unsur pembangun puisi itu tuh? Sudah jelaskah? Masih bingungkah? Silakan tuliskan jawabannya masing-masing. Langsung dijawab saja. Teman dari kelompok 1 perwakilannya, Dit. Job, silakan. Bagaimana dari pembelajaran hari ini? Sudah mengertikah atau masih bingung? Sudah paham? Lebih tahu banyak mengenai puisi, Bu. Lebih tahu banyak mengenai puisi. Jadi sudah paham? Dari pengertian, unsur-unsur dan ciri-ciri. Dari pengertian, ciri-ciri dan unsur-unsurnya. Mbak Aisyah, sudah paham? Paham semuanya? Ya. Putra, sudah paham belum, Nang? Paham. Afta? Paham. Benar. Citra? Paham. Nafisa? Ya. Disimpulkan. Ya. Kesimpulannya, perhatikan. Jadi nanti ya, untuk menentukan unsur-unsur puisi dari baris ya sampai gaya bahasa, kalian itu harus lebih cermat lagi. Ya. Harus lebih teliti. Loh. Ya, paham ya? Ya. Sebenarnya Nafisa, disimpulkan pembelajaran hari ini mengenai unsur-unsur pembangun puisi apa saja. Simpulannya, unsur-unsur puisi atau bait, tarik,
imaji, diksi, majas. Ya. Jadi kesimpulan hari ini ya mengenai unsur-unsur pembangun puisi. Yang pertama larik, yang kedua ketiga, yang keempat imaji, yang kelima diksi, yang keenam majas atau gaya bahasa, yaitu unsur-unsur pembangun puisi yang disebut unsur fisiknya. Ya, jelas semuanya? Ya. Nanti kalian baca-baca materi minggu selanjutnya atau pertemuan yang akan datang ya, yaitu mengenai menemukan makna dalam puisi. Ya. Nanti dibaca materinya ya, bisa cari informasinya dari buku paket atau di internet. Ya, paham ya? Ya mungkin pembelajaran hari ini ya berakhir. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di percakapan pasca observasi bersama saya dan Herlina, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Cirebon dari SMP Negeri 1 Gegesik. Saya masih ditemani oleh Ibu Sriwati ASPD sebagai guru yang telah diobservasi pada kegiatan supervisi akademik, dan saya ditemani pula oleh pengajar praktik saya, Bapak Mas Nari SPD. Dan alhamdulillah pada pagi hari ini kita akan memulai percakapan pasca observasi. Baik, Pak Mas Nari, bagaimana kabar Bapak? Alhamdulillah baik. Ibu gimana? Alhamdulillah baik, Pak. Ibu Sri, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga baik. Ya, alhamdulillah. Baik, Bu Sri, pada percakapan pasca observasi kali ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu terkait dengan jalannya observasi yang telah Ibu laksanakan, tentu saja dengan tujuan untuk mengevaluasi bagaimana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Baik Bu, untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana perasaan Ibu dengan berjalannya kegiatan supervisi akademik yang sudah dilaksanakan? Kemarin waktu supervisi karena belum terbiasa ya boleh, ya awalnya saya merasa tegang, tapi alhamdulillah berjalan dengan baik. Ya, alhamdulillah. Berarti sudah berjalan dengan baik ya Bu pada kegiatan supervisi kemarin. Baik Bu, bisa Ibu ceritakan kembali area pengembangan apa yang sudah Ibu kembangkan di kelas dan langkah-langkah pembelajaran apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat supervisi kemarin. Tahapan yang saya lakukan itu yang pertama membuat perangkat pembelajaran atau modul ajar. Area pengembangan yang dikembangkannya yaitu area pengembangan pengetahuan dan keterampilan. Untuk area pengembangan pengetahuan yaitu siswa itu dapat memahami pengertian puisi, ciri-cirinya, dan unsur-unsur pembangun puisi. Area keterampilannya yaitu siswa mempresentasikan hasil diskusi mengenai unsur-unsur pembangun puisi. Baik. Berarti ada dua area pengembangan yang Ibu lakukan, yaitu area pengembangan pengetahuan dan keterampilan ya Bu, terkait dengan materi puisi yang disebut. Bagaimana menurut Ibu hasil dari area pengembangan yang sudah Ibu lakukan? Apakah sudah berhasil dikembangkan di dalam kelas? Alhamdulillah bisa dikembangkan dengan baik. Terus alhamdulillah berjalan dengan baik juga, namun masih ada kekurangan boleh. Berarti alhamdulillah ya Bu sudah berjalan dengan baik, meskipun mungkin ada kekurangan. Nah, menurut Ibu kekurangan yang istilahnya dirasakan atau hambatan-hambatan apa yang Ibu hadapi pada saat
pembelajaran di dalam kelas? Itu hambatan yang terjadi di dalam kelas kemarin itu masih ada beberapa siswa yang pasif ya atau tidak terlibat secara langsung dalam kegiatan pembelajaran. Ya, berarti masih ada beberapa siswa yang kurang aktif ya, terutama mungkin ketika dalam proses pembelajaran. Nah, kira-kira apa Ibu yang menyebabkan mereka itu kurang aktif dalam pembelajaran? Karena cenderung mengandalkan teman dalam kelompoknya yang aktif. Berarti mereka cenderung lebih mengandalkan teman ya Bu, karena biasanya di dalam satu kelompok mungkin ada yang aktif, jadi mereka sudah ada teman yang aktif, akhirnya mereka ya mengandalkan teman. Nah, untuk ada tidak menurut Ibu apa sih langkah-langkah atau kiat-kiat untuk apa ya membangkitkan apa ya keaktifan mereka, terutama ketika mereka ada di dalam kelas pada saat pembelajaran? Mungkin nanti saya akan menggunakan pendekatan sesuai dengan minat anak ya atau gaya belajar mereka boleh seperti mana yang visual, mana yang auditory dan kinestik. Jadi nanti anak itu akan nyaman sesuai dengan gaya belajar mereka. Berarti ini berkaitan dengan gaya belajar ya Bu ya, apalagi kemarin dengan menggunakan pembagian kelompok ya Bu, dengan menggunakan pembagian kelompok berarti ada gaya belajar auditory, kinestetik ya Bu ya, itu yang akan bisa dilakukan dan visual. Nah Bu, rencana ke depan Ibu terkait dengan gaya belajar siswa dalam membuat kelompok, tentu saja ini pastinya berkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi ya Bu. Tentu saja ini tidak lepas dari sosial dan emosional. Ya, pasti ada kaitannya ya Bu. Iya Bu, pasti ada kaitannya. Itu terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi dengan berkaitan sosial dan emosional mereka, ya, agar mereka itu lebih nyaman dalam mengikuti pembelajaran di kelas. Nah Bu, baik berarti Ibu rencana kedepannya akan menggunakan gaya belajar dengan pembelajaran berdiferensiasi yang tentu saja tidak lepas dari pembelajaran emosional, sosial emosional mereka. Nah, baik Bu, semoga rencana ke depan yang akan Ibu laksanakan dapat tercapai dan tentu saja lebih baik lagi dibandingkan dengan pembelajaran yang kemarin yang sudah dilakukan. Saya tunggu ya Bu cerita-cerita berikutnya dan apakah nanti bisa terrealisasi atau tidak. Nah sekarang kira-kira Ibu akan melakukan perubahan apa terkait rencana yang sudah Ibu siapkan tadi? Mungkin nanti untuk kedepannya pembelajarannya untuk pribadi saya lebih baik lagi Bu. Berarti lebih baik lagi ya Bu ya, terutama untuk kenyamanan siswa juga dalam belajar. Baik Bu Sri, semoga rencana perubahan yang terkait tadi akan segera Ibu laksanakan ya dengan mungkin secepatnya Bu Sri. Kira-kira kapan Ibu? Ya mungkin untuk tepatnya belum ditentukan. Ya semoga akan saya lakukan secepatnya. Semoga Ibu Sri semoga terlaksana. Baik Bu Sri, terima kasih banyak atas jawaban-jawabannya dan semoga apa yang sudah Ibu rencanakan dapat terrealisasi. Nah, baik selanjutnya kepada Pak Mas Nali, mangga selaku pengajar praktik untuk bisa memberikan komentar dari percakapan pasca aplikasi. Silakan Pak. Terima kasih atas kesempatan yang sudah berkaitan dengan kegiatan observasi hari ini. Sebenarnya secara keseluruhan sudah berjalan sesuai dengan rencana dan takdir. Cuma ada beberapa hal yang saya ingin pertanyakan atau sampaikan kepada mungkin kepada Ibu Rin juga berkaitan dengan tadi pengembangan, terus keberhasilan dalam mengajar, terus ada hambatan siswa yang tadi kurang begitu aktif dalam mengikuti pelajaran. Terutama ke Ibu Sri ya, tadi Ibu sudah berbicara banyak
tentang pembelajaran yang berdiferensiasi. Sebelumnya Ibu tahu nggak pembelajaran yang berdiferensiasi? Belum, Pak. Belum. Belum, Pak. Tahunya dari siapa? Ya baru sekarang kurikulum merdeka. Iya. Oh, di kurikulum merdeka ada ya Bu ya? Iya, Pak. Ya, barangkali pendalamannya ke Ibu Lin yang sudah Iya. melakukan pendalaman. Yang Ibu rasakan setelah melakukan pembelajaran berdiferensiasi itu apa? Keuntungannya untuk itu apa? Terus kekurangannya apa? Bisa disebutkan? Jadi mungkin saya itu melihat kemampuan anaknya masing-masing, Pak. Ya. Ya. Mana yang lebih aktif, yang lebih menonjol, kemampuannya Yang dilihat. yang dilihat. Berarti Adriana jelaskan bahwa salah satu pelajaran berarti adalah Ibu sangat memetakan itu, jadi Ibu sekarang sudah mulai belajar bagaimana cara memetakan siswa dengan masing-masing tingkat kemampuan yang berbeda-beda. Makanya Bu ya, kira-kira sulit nggak memetakan anak-anak? Sulit. Iya. Harus benar-benar, Pak. Esensi sih Bu sebenarnya gini, kalau ada anak yang aktif dan tidak aktif memang itu adalah bagian daripada pembelajarannya Bu ya, yang nanti selebihnya nanti bisa mencari solusi atau mencari jalan keluar supaya anak bisa aktif. Jadi esensi dari pembelajaran yang berdiferensiasi itu adalah Ibu selaku guru itu bukan sebagai bukan sebagai teacher center, tapi di sini Ibu hanya bertugas sebagai fasilitator yang tadi Ibu sudah sebutkan bahwa melihat kemampuan anak, tinggal bagaimana penggunaan metode atau gaya belajar yang pengen diterapkan sama Ibu ya Bu ya. Artinya keaktifan anak yang lebih diutamakan dibandingkan dengan keaktifan guru sebagai guru, karena di sana tugasnya sebagai fasilitator ya menyediakan ruang belajar yang seluas-luasnya sehingga anak bisa menggali kemampuan atau potensi yang ada pada diri. Inti dari berdiferensiasi seperti itu. Kita juga sama gurunya, sama belajar. Kebetulan saya belajarnya lebih dulu dibandingkan dengan Ibu, makanya saya bisa ngomong seperti ini. Tapi dalam pelaksananya memang masih banyak kendala-kendala yang ada atau kita dapatkan di sekolah, terutama apa sarana, kembali ke sarana. Ya misalkan anak pengen gaya belajar visual dengan melihat video, sekolah belum menyediakan. Itu Bu ya, mungkin yang saya ingin sampaikan. Terus Ibu sadar nggak tadi Ibu lagi wawancara dengan Ibu Lin itu lagi diapain? Sadar ya. Tapi kalau yang saya amati itu adalah Ibu sebenarnya lagi di coaching Bu. Ya, artinya coaching itu intinya sih menyelesaikan masalah seseorang, yaitu dengan digali permasalahannya dan diselesaikan sendiri oleh yang bersangkutan. Jadi kita hanya menggali terus dikembangkan kira-kira bagaimana caranya supaya Ibu mau menyelesaikan masalah ini. Tadi ada hambatan yang tadi Ibu sampaikan, terus akhirnya Ibu mengatakan mau kapan dilaksanakannya. Nah, Ibu sudah memberikan solusi secepatnya. Nanti belajar coaching sama Ibu Lin ya, karena coaching itu bagus selain buat menyelesaikan masalah dengan anak bisa, dengan suami juga bisa, atau dengan di lingkungan. Ya artinya dengan coaching orang itu disuruh mencari solusi atau disuruh menimbulkan kemandirian seseorang untuk bisa menyelesaikan masalah ini. Kayaknya cukup. Terima kasih banyak Komnas Nasional
kasih Bu Sri atas waktunya dan istilahnya ini merupakan kesempatan yang sangat luar biasa. Kita juga bisa sama-sama belajar Bu Sri. Saya lagi terima kasih atas waktunya pada percakapan pasca observasi sama-sama. Ya, dan saya akhiri demikian tadi untuk percakapan pasca observasi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.